Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan dan rombongannya bergegas ke Beiming mengikuti peta yang diberikan oleh Ratu Kuil Kuno. Di sepanjang perjalanan, Xiaoyan melihat kehancuran yang luar biasa pada setiap bintang yang ada di kehampaan Laut Barat. Sementara itu, di dekat lubang cacing, ada sekelompok bahtera yang berniat meninggalkan kehampaan Laut Barat. Namun, mereka dikejar oleh prajurit Taisu. Setelah beberapa bahtera meledak, para prajurit Taisu hendak membunuh semua orang yang berada di bahtera tempat Feng Chan dan Ling Fei berada. Tiba-tiba, sosok Xiaoyan mendekat dan bergegas membantu mereka. Seketika, tubuh prajurit Taisu tersapu gelombang api. Setelah itu, ada sesosok tubuh yang berdiri di depan Feng Chan dan Ling Fei. Saat melihat sosok kurus di depan mereka, Feng Chan dan Ling Fei langsung terkejut. Bagaimanapun mereka tidak menyangka akan muncul seseorang yang datang menyelamatkan mereka. Apalagi mereka juga mengenali sosok ini. Beraninya kamu melawan Taisu? Para prajurit Taisu yang terkejut dengan kemunculan sosok Xiaoyan langsung memandang Xiaoyan tanpa rasa takut. Segera prajurit Taisu bergegas menuju ke arahnya. Melihat adegan ini, Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya erat-erat. Tentu saja, para prajurit Taisu ini tidak memberikan ancaman apapun padanya. Prajurit Taisu yang bergegas maju langsung dihantam dengan tinju Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya keemasan. Saat prajurit Taisu itu terkena tinju Xiaoyan, tubuh mereka langsung bergetar hebat. Bahkan dengan armor dewa palsu yang melindungi tubuh mereka, para prajurit Taisu ini masih tidak bisa menahan pukulannya. Saat berikutnya, armor dewa palsu meledak dan sosok yang ada di dalamnya juga ikut meledak, sehingga darah dan daging bercecer-ceran di mana-mana. Sial, kenapa masih ada keberadaan setingkat ini di kehampaan Laut Barat? Meskipun para prajurit Taisu ini tidak memiliki jiwa, namun mereka memiliki kecerdasan tertentu jika dibandingkan dengan boneka. Jika tidak bisa melawannya, kita harus melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin Xiaoyan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri saat dia melangkah keluar dengan kakinya? Semua prajurit Taisu di depannya langsung terbunuh dengan satu pukulan. Daging dan darah mereka di dalam armor dewa palsu langsung hancur berkeping-keping. Xiaoyan tidak memberikan mereka keuntungan sedikit pun. Bagaimanapun, saat ini dia bisa melihat segala kehancuran di depannya, dan dia tidak akan memberikan ampun kepada mereka. Sehingga saat menghadapi para prajurit Taisu ini, Xiaoyan mencurahkan kemarahannya dengan tinjunya. Adapun Taisu di sekitarnya, sudah ada yang telah menangani semuanya atas perintah Xiaoyan. Lama tidak bertemu, bukankah kalian berdua telah meninggalkan alam spiritual? Tetapi kenapa kalian masih berada di sini? Xiaoyan pernah bertemu mereka sebelumnya dan pada saat itu, alam spiritual telah hancur total. Sehingga saat melihat Feng Chan dan Ling Fei muncul di sini, dia merasa itu jelas berkaitan dengan alam spiritual. Sebenarnya alam spiritual tidak hancur total, masih ada beberapa orang yang tersisa. Sehingga mereka memilih kembali ke kehampaan Laut Barat hanya karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri.
Namun perjalanan ini hampir merenggut nyawa mereka berdua. Saat mereka hendak pergi, mereka hampir mati oleh kelompok Taisu dan untungnya Xiaoyan muncul menyelamatkan mereka. Terima kasih senior. Ling Fei sepertinya masih ingat bahwa dia tidak pernah menganggap serius Xiaoyan selama kontes 3000 alam. Namun waktu telah berlalu dan setelah hampir 1000 tahun, Xiaoyan telah berkembang menjadi eksistensi yang berada di luar jangkauannya. Ketika mata Xiaoyan menatap mereka berdua, dia merasa lebih rileks. Ling Fei merasa malu untuk beberapa saat dan berpikir kekuatan bukanlah modal untuk menjadi gila. Tentu saja orang yang benar-benar kuat tidak akan meremehkan dunia hanya karena kekuatannya sendiri. Ikutlah denganku, sekarang Sensi sudah tidak aman lagi. Setelah Xiaoyan mengatakannya, Feng Chan dan Ling Fei yang sedang berdiri langsung menangkupkan tinju mereka. Selain itu, sosok-sosok dari alam spiritual lainnya yang ada di dalam bahtera juga tahu bahwa Xiaoyan adalah penyelamat mereka. Sehingga mereka berdiri satu demi satu, kemudian mengepalkan tangan dan menangkupkan tinju mereka. Ini ada beberapa pil penyembuhan untuk dibagikan kepada semua orang. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebotol pil penyembuhan yang tidak terlalu dibutuhkannya lagi. Tetapi bagi Ling Fei dan Feng Chan, itu sudah dianggap pil kualitas terbaik. Apalagi dengan situasi Sensi saat ini. Pil bukanlah sesuatu yang bisa mereka beli begitu saja, walaupun jika mereka mau dan memiliki uang. Dalam situasi perang ini, status alkemis juga meningkat pesat karena kelangkaan obat mujarab. Lagi pula saat menghadapi perang, pil juga merupakan perbekalan yang sangat penting, terutama pil penyembuh, dan itu juga perbekalan dengan jumlah yang sangat langka. Sehingga bertemu Xiaoyan merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa bagi kelompok mereka. Saat melihat pil penyembuhan ini, mereka berdua tertegun hingga tidak mampu berkata apapun. Pulihkan luka kalian sesegera mungkin. Kalian masih bisa bertahan dalam bencana ini, dan kalian harus membalaskan dendam orang-orang yang telah mati. Xiaoyan memandang mereka berdua dengan serius dan berkata dengan tegas, alam spiritual sebagian besar ditempati oleh sosok-sosok yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Tetapi mereka masih tidak bisa menahan kekuatan penghancur dari ribuan prajurit Taisu yang menyebabkan alam spiritual dan seluruh kehampaan Laut Barat runtuh. Tampaknya hanya mereka yang cukup kuat yang dapat meninggalkan kehampaan Laut Barat saat menghadapi bahaya. Namun ada banyak sekali makhluk hidup yang tidak dapat meninggalkan kehampaan dan bintang. Sehingga mereka akan berakhir bersama keruntuhan seluruh kehampaan Laut Barat. Itulah sebabnya kebencian di sini begitu besar. Tanpa terkecuali, Xiaoyan juga mendistribusikan pil penyembuhan lainnya kepada setiap orang yang ada di bahtera lainnya, sehingga memungkinkan orang-orang di bahtera ini mengikuti mereka ke dunia bawah. Setiap kali kalian bertemu orang-orang yang mengenakan armor dewa palsu, kalian harus membunuh mereka semua tanpa melepaskan satu pun dari mereka. Xiaoyan segera memberi perintah kepada pasukan keabadian para dewa. Tentu saja tidak ada keraguan tentang kekuatan tempur 50.000 keabadian para dewa ini. Setelah memberikan perintah, mereka bergerak lagi menuju lubang cacing dan mengikuti petunjuk di dalam peta bintang yang diberikan oleh Ratu Kuil Kuno. Tidak lama setelah memasuki lubang cacing, pemandangan ini kembali mengejutkan Xiaoyan. Lubang cacing raksasa yang dulunya makmur, sekarang tidak hanya sepi, tetapi juga ada banyak puing-puing bahtera yang tak terhitung jumlahnya. Dan hal ini dapat dilihat dengan jelas. Suhu di dalam lubang cacing juga sangat rendah, sehingga siapapun yang jatuh akan langsung berubah menjadi patung es.
Saat Bahtera Xiaoyan bergerak maju, dia bisa melihat dengan mata telanjang bahwa ada mayat-mayat mengambang yang memenuhi bangkai Bahtera. Seiring berjalannya waktu, benturan di Bahtera semakin sering terjadi, seolah-olah mereka sedang berjalan di tengah hujan. Tampaknya benturan ini akan berdampak pada perlindungan Bahtera. Setelah mengamatinya dengan hati-hati, Xiaoyan mengetahui bahwa semua ini disebabkan oleh banyaknya mayat yang berserakan di sini. Saat ini, ekspresi wajah Xiaoyan menjadi sangat suram dan suasana hatinya tertekan hingga batasnya. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, ada banyak Taisu yang sepertinya sedang menunggu di lubang cacing. Hanya mereka yang memiliki tubuh fisik cukup kuat yang berani memasuki lubang cacing semacam ini. Mungkinkah mereka adalah dewa abadi? Namun mengapa kebanyakan dari mereka tidak pergi dengan tergesa-gesa? Saat para prajurit Taisu masih ragu-ragu, ada seberkas api yang muncul di lubang cacing dari Bahtera Xiaoyan. Melihat ini, prajurit Taisu langsung datang mendekat. Namun sebelum mereka sempat mendekati api, mereka langsung terkejut dan meledak. Sehingga terjadi ledakan yang terus-menerus dan menyebabkan bagian depan Bahtera yang mereka naiki juga meledak. Tidak hanya itu, semua prajurit Taisu juga terbunuh dan tidak ada satu pun yang hidup. Seberkas api itu juga kembali ke Bahtera, dan ketika keabadian para dewa yang berada di Bahtera yang sama memandang Xiaoyan, mata mereka berangsur-angsur menjadi serius. Bagaimanapun, mereka masih harus mempertimbangkan bahaya saat memasuki lubang cacing. Adapun tindakan Xiaoyan ini membuat mereka semua merasa bahwa Xiaoyan pasti menyembunyikan kekuatannya. Itulah mengapa dia tidak takut. Saat ini ada raksasa persegi di salah satu sudut kehampaan Beiming. Ini adalah kapal induk milik Taisu. Pasukan Taisu kita dikirim untuk membunuh semua orang yang tak tersentuh di kehampaan Laut Barat. Tetapi mengapa mereka masih belum kembali? Terdengar suara mendesing dari dalam tubuh kapal induk Taisu. Hanya ada beberapa bahtera kecil yang tersisa, dan ribuan prajurit Taisu kita telah dikirim ke sana. Setelah mendapatkan sumber daya dari dunia sensi, Taisu dapat mengembangbiakkan sejumlah besar tubuh yang dapat digunakan untuk armor dewa palsu mereka. Meskipun pasukan ini tidak dapat mengatasi dewa abadi, namun ini sangat mematikan bagi mereka yang memiliki kemampuan bertarung di level Dosian dan Dodi. Pada dasarnya, mereka dapat dihancurkan dan dibunuh oleh prajurit Taisu kita. Mungkinkah ada semacam dewa abadi yang muncul di kehampaan Laut Barat? Dan aku khawatir mereka tidak dapat menyelesaikannya sendirian. Kali ini aku harus melakukannya sendiri. Salah satu dari sosok ini mengenakan armor dewa palsu tanpa pelindung kepala. Dia memiliki sosok yang tinggi dan lurus dengan penampilannya yang luar biasa. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.